Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq wa khalaqa kulla syai'in azwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahu 'adzim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Semoga kita menjadi hamba muttaqin, hamba yang senantiasa mendaya gunakan semua potensinya untuk kebaikan, kedamaian, ketentraman, keselamatan, dan kesejahteraan kehidupan ini. Dengan totalitas pengabdian yang nyata, kontribusi seorang hamba muttaqin terasa di tengah-tengah masyarakatnya. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan dan suri teladannya membangun sumber daya manusia yang tercerahkan secara rohaniah dan tersejahterakan secara lahiriah maupun material. Dengan sejarah yang gemilang telah mengantarkan tata kehidupan yang harmonis dan keseimbangan pemenuhan kebutuhan antara investasi untuk kesejahteraan di dunia maupun investasi amal soleh untuk menyongsong kehidupan ukhrawiyah dengan berpacu dalam amaliyah hasanah dan berjuang mencegah kemungkaran dan kemadharatan. Itulah suri teladan agung yang telah ditorehkan dengan tinta emas sejarah Islam sebagai model insan kamil yang harus diserap dalam kepribadian umat manusia. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri sendiri untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga berharap kepada seluruh jamaah, marilah kita sama-sama berkolaborasi untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita harus saling bersinergi untuk mencapai kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian tolong-menolong dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya janganlah kalian tolong-menolong dalam kesesatan, kemaksiatan atau pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kita sudah mencapai 76 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita bersyukur
kita sudah 1443 Hijriah dalam perjalanan umat Islam di seluruh dunia sebagai ajaran agama yang memberikan kepada kita harapan kehidupan akhirat yang lebih baik. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Semua bangsa di dunia ini mengharapkan kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah kemandirian, kemerdekaan adalah kebebasan yang mengantarkan kepada dirinya untuk mencapai martabat yang sebaik-baiknya. Bahkan kita dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing, diberikan kemerdekaan untuk berbuat, untuk memilih perbuatan yang baik maupun yang buruk. Sudah disediakan, dan itu merupakan bentuk kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa diberikan kebebasan untuk melakukan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan dibalas lebih baik dari apa yang dilakukan. Sebaliknya, apabila kita melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan kepada Allah, atau melakukan tindak kriminal, maka dosa itu adalah setimpal dengan apa yang dilakukan. Inilah kemerdekaan kita sebagai manusia yang diberikan untuk melakukan apa saja, asal kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nalar yang sehat, karena Allah sudah anugerahkan kepada kita potensi yang berupa kesehatan, sehingga bisa mendorong akal pikiran kita untuk senantiasa berpikir yang baik, yang bersih. Jamaah rahimakumullah, fungsi keluarga sebagai miniatur masyarakat adalah membekali dengan ajaran normatif, selanjutnya diaplikasikan dalam kehidupan yang homogen, dan kembali ke masyarakat menjadi komunitas yang heterogen, harus siap menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang lebih banyak tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal yang ditanamkan di dalam rumah tangga, sehingga dituntut untuk mempertahankan idealisme sekaligus juga masyarakat. Rumah tangga diharapkan dapat menjaga semua anggota keluarganya dari segala bentuk perbuatan keji dan mungkar yang mengantarkan seseorang berbuat destruktif harus dihindari. Al-Quran memberikan panduan kepada kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menjaga ketauhidan, keimanan keluarga, menjaga keutuhan keluarga dari perceraian yang berakibat semua potensi keluarga akan bercerai-berai dan tidak lagi mempunyai kekuatan sebagai media pendidikan generasi muda. Menjaga keluarga dari kemampuan ekonomi yang stabil, sehingga dalam keadaan krisis tetap bisa eksis, tidak terkoyak keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rayuan materi sekalipun, sehingga menggadaikan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Maka kemerdekaan yang kita peroleh saat ini adalah bagaimana mewujudkan generasi yang kokoh secara keseluruhan, baik keimanannya kepada Allah, baik fisik dan mentalnya, moralitas dan spiritualnya, sehingga akan menjadi pelanjut atau estafet generasi yang akan datang.
menjadi pelanjut yang mempunyai kekuatan mental dan spiritual, kemampuan intelektual, karena dengan pendidikan generasi muda kita akan bisa tumbuh dan berkembang. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu qawiyyu afdalu minal muslimid dha'if." Orang muslim yang kuat lebih utama daripada muslim yang lemah. Maksudnya generasi muda harus dibekali dengan berbagai skill, sehingga pada zamannya dapat berperan menjalankan fungsi kekhalifahan. Rasulullah sangat jelas dalam memberikan pedoman bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus bagaimana pendidikan anak sebagai generasi penerus. Maka menurut Rasulullah, dalam mendidik generasi muda selalu mengedepankan aspek ibadah, kepribadian, keterampilan, dan skill menghadapi kehidupan yang tidak menentu. Saat ini kita berada di masa pandemi, kehidupan yang tidak menentu. Maka dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing akan bisa eksis, akan bisa mencari terobosan pengetahuan dan solusi dari apa yang dihadapi saat ini maupun yang akan datang. Dalam mendidik generasi muda, yang pertama adalah suruhlah anak untuk menunaikan ibadah secara teratur, tertib, dan sesuai dengan syar'i. Motivasilah bahwa beribadah bukan untuk orang lain, tetapi untuk masa depan sendiri-sendiri. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa setiap orang itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Wala taziru waziratun bizra ukhra. Tidak ada dosa keturunan dan pengampunan dilimpahkan kepada orang lain. Maka didiklah anakmu untuk mengendarai kuda, memanah, dan berenang. Apa artinya bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi muda memang sesuai dengan kebutuhan hidupnya, kebutuhan zamannya, bahkan lebih jauh harus bervisi yang ke depan, sehingga dia bisa mampu menangkap peluang-peluang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan generasi muda diajari apa yang tidak relevan dalam kehidupan, baik sekarang, besok, maupun kehidupan akhirat yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, generasi muda bukanlah persoalan yang sepele. Membina generasi muda bukanlah persoalan yang sepele, tetapi merupakan pekerjaan yang bervisi jauh ke depan. Karenanya dia dipersiapkan untuk melanjutkan misi kenabian dan meneruskan pembangunan dunia dan akhirat. Generasi yang tangguh merupakan wujud keberhasilan pembinaan generasi muda menuju masa depan yang cerah. Terbinanya jasmani dan rohaninya, serta mempunyai kemampuan intelektual yang kuat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga cepat mampu beradaptasi dengan keadaan yang lebih dinamis sekalipun, di mana seorang individu dituntut untuk terampil mengatasi segala persoalan kehidupan setiap saat. Dengan keterampilan mengatasi masalah secara mandiri, generasi muda akan enjoy, menikmati tantangan kehidupan tanpa akan terjerumus pada tindak kebejatan moral yang selalu menjadi momok bagi orang tua, yang selalu mengkhawatirkan perkembangan pertumbuhan kepribadian anak-anak muda sekarang ini. Akhirnya, dengan pemahaman dan kesadaran akan peran generasi muda dalam mewujudkan misi rahmatan lil alamin, segera terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pandemi segera berakhir, sehingga kehidupan kita akan kembali ke new normal dengan kebiasaan yang baru, dengan tata kehidupan yang sehat, yang bersih, yang mempunyai semangat spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatu falaha wa akhiruna jaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.